Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustadz. Ya, kita akan membahas materi sirah. Kemarin kita sudah membahas tentang tahapan dakwah Nabi Muhammad. Ada dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah secara terang-terangan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Itu pertama kali yang didakwahi oleh Nabi adalah anggota keluarga Nabi Muhammad. Nah, di sini ada 4 orang yang pertama kali masuk Islam. Yang pertama akan kita bahas yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha ini adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau juga orang yang pertama kali masuk Islam. Dan kemudian beliau juga orang yang menguatkan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Nah, inilah Khadijah yang menguatkan. Kemudian juga Khadijah orang yang pertama kali diajari oleh Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana tata cara sholat. Kemudian juga diajari oleh Nabi tata cara berwudu. Dan kemudian Khadijah juga mendapatkan julukan Khadijatul Kubro, yaitu Khadijah yang berhati besar. Karena apa? Karena pengorbanan Khadijah untuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib, yang mana Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini termasuk anggota keluarga Nabi dan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ketika Ali bin Abi Thalib masuk Islam, usia Ali bin Abi Thalib itu baru berusia 10 tahun. Jadi ketika setelah masuk Islam, Ali bin Abi Thalib sering tinggal bersama Nabi Muhammad SAW dan menimba ilmu. Makanya Ali bin Abi Thalib ini salah satu sahabat yang paling cerdas, ya. Itu. Kemudian yang ketiga ada Zaid bin Harisah. Siapa itu Zaid bin Harisah? Jadi Nabi Muhammad SAW itu mempunyai seorang budak. Budak Nabi Muhammad itu adalah Zaid bin Harisah. Kemudian Nabi Muhammad memerdekakan. Memerdekakan itu mengangkat derajatnya dari seorang budak menjadi merdeka, ya, tidak menjadi seorang budak lagi, yaitu Zaid bin Harisah. Nah, Zaid bin Harisah ini juga orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak. Kemudian juga Zaid bin Harisah setelah masuk Islam, ia milih tinggal bersama Nabi dan menolak ajakan orang tuanya. Jadi ketika itu orang tuanya masih beragama kafir dan ia memilih tinggal bersama Nabi Muhammad SAW dan mempelajari banyak ilmu tentang Islam bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang keempat adalah putri-putri Nabi Muhammad SAW. Putri-putri Nabi Muhammad SAW itu ada Zainab, ada Ummu Kulsum, ada Ruqayyah, dan juga ada Fatimah. Nah, selain menjadi seorang nabi, Nabi Muhammad SAW itu juga menjadi sosok seorang ayah yang sangat dicintai oleh anak-anaknya. Nah, makanya ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, maka seluruh putri Nabi Muhammad SAW beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tadi keempat orang yang termasuk pertama kali masuk ke dalam agama Islam, yang mana kalau di dalam agama Islam dijuluki as-sabiqunal awwalun. Yaitu yang pertama tadi ada Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada Zaid bin Harisah, mantan budak Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat ada putri-putri Nabi Muhammad SAW. Nah, demikianlah materi sirah kita pada pertemuan kali ini. Ustadz akhiri walahir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.